kehidupan perkotaan terus berkembang dengan cepat, dan konsep Smart City telah menjadi solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Di tengah perkembangan ini, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup warganya, terutama dalam konteks lalu lintas. Dalam era di mana teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, bagaimana sih kita dapat menciptakan Smart City yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas hidup? Mari eksplorasi peran utama yang harus dimainkan dengan perjalanan menuju Smart City yang lebih baik. Mari kita tanyakan kepada salah satu mahasiswa yang sedang studi di Kota Malang, bagaimana sih pendapatnya mengenai lalu lintas di Kota Malang. Permisi Mas, boleh tanya-tanya sebentar? Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, sebutkan nama, asal, berapa lama sih Anda di Kota Malang? Kenalkan, nama saya Wahyu Rizky Cahyana. Kenalin, aku Aida. Saya dari Blitar. Asalku dari Malang. Saya tinggal di Malang sudah sekitar 3-4 bulan. Dan aku udah 17 tahun ada di Kota Malang. Menurut Anda bagaimana sih pendapat Anda tentang lalu lintas di Kota Malang? Menurut saya ya, lalu lintas di Kota Malang itu terkadang sangat macet dan terkadang itu lancar-lancar saja. Hanya waktu tertentu itu lalu lintas di Kota Malang itu macet, seperti saat berangkat kerja dan pulang kerja. Itu bahkan mobilitas kendaraan sangatlah sulit. Sepeda motor itu sangatlah sulit. Untuk lalu lintas di Kota Malang itu di beberapa daerah sering macet, Kak. Menurut Anda daerah mana aja sih yang biasanya macet di Kota Malang ini? Menurut saya ya daerah Kebon Agung itu pabrik gula itu sangatlah macet ketika adanya penggilingan, waktu jadwal penggilingan itu bisa sangat macet. Lalu Supun itu di pertigaan Supun itu, lalu di Dinoyo, pertigaan Dinoyo itu saya kan berangkat dari selatan ya. Itu bisa sangat macet sekali dari UIN Malik Ibrahim itu sampai pertigaan Dinoyo itu sangat macet sekali. Kalau menurut Anda solusi apa sih yang harusnya dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang ini? Menurut saya lebih mengutamakan menggunakan kendaraan umum seperti angkot, lalu yaitu angkot itu, dan jarang-jarang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil pribadi, kendaraan motor pribadi itu jarang-jarang menggunakan kendaraan itu. Karena dengan menggunakan kendaraan umum bisa mengurangi sedikit kemacetan. Akan sangat sulit jika mengurangi banyak sekali kemacetan di sini karena penduduk di sini sangatlah padat. Itu yang salah satu yang membuat kemacetan di sini. Aku ambil contoh di jembatan Saujajar itu ya, Kak. Itu bisa banget dibikin pelebaran jalan atau enggak diberi jalan pintas gitu. Seperti itu sih kalau kataku. Menurut Kak Aida nih, gimana sih sosialisasi yang di Malang ini mengenai kemacetan lalu lintas dari pihak yang berwajib? Oke, untuk sosialisasi itu bisa banget dari pihak yang berwenang mensosialisasikan bagaimana lalu lintas itu ke masyarakat luas. Kayak misalnya menggunakan angkutan umum, jadi tidak banyak penggunaan kendaraan pribadi. Smart City adalah kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Beberapa aspek penting dari Smart City adalah keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemacetan. Sistem manajemen lalu lintas terpusat. Sistem ini mengintegrasikan sejumlah teknologi dan data untuk mengelola dan mengatasi kemacetan lalu lintas. Beberapa fitur kunci termasuk 1. Kamera pemantauan. Kamera CCTV tersebar untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Data dari kamera ini digunakan untuk mengidentifikasi kemacetan dan insiden lalu lintas. 2. Sinyal lalu lintas adaptif. Menggunakan algoritma cerdas untuk mengatur sinyal lalu lintas berdasarkan tingkat lalu lintas aktual, mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi kemacetan. 3. Informasi lalu lintas real-time. Informasi lalu lintas real-time melalui aplikasi seluler dan papan informasi di jalan. Ini memungkinkan pengemudi untuk memilih rute alternatif dan menghindari kemacetan.
4. Pengumpulan dan analisis data. Sistem ini mengumpulkan data lalu lintas. Data ini dianalisis untuk mendeteksi pola kemacetan dan memprediksi kemacetan di masa depan serta menghindari kecelakaan. 5. Manajemen insiden. Ketika terjadi kecelakaan atau insiden lalu lintas, sistem ini memberikan respon cepat. Petugas lalu lintas atau layanan darurat dapat diarahkan ke lokasi kejadian dengan cepat. Integrasi ini memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas hidup kita semua. Kemacetan akan terkendali serta kecelakaan yang lebih sedikit dan respon cepat berarti lingkungan yang lebih aman, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup penduduk kota. Selain integrasi fasilitas kesehatan dan sistem lalu lintas, pendidikan lalu lintas yang kuat diperlukan. Ini membantu mengurangi kecelakaan dan memastikan penduduk memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas. Untuk mencapai visi Smart City yang aman, sehat, dan nyaman, beberapa langkah diperlukan. Yang pertama adalah infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung integrasi fasilitas kesehatan dan sistem lalu lintas serta mengatasi masalah kemacetan. Yang kedua, investasi teknologi. Fasilitas kesehatan, penyedia layanan darurat, dan sistem lalu lintas perlu berinvestasi dalam teknologi yang diperlukan. Yang ketiga, pendidikan lalu lintas. Masyarakat perlu memahami manfaat dari pendidikan lalu lintas dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan upaya bersama dan kesadaran yang tinggi, kita dapat mewujudkan Smart City yang aman, sehat, dan bebas dari kemacetan untuk kebaikan.